ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukan. Sekali lagi ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat engkau bersuka saat kau dapati aku setia sampai garis akhir. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat engkau bersuka saat kau dapati aku setia sampai garis akhir. Sekali lagi ku ada, ku ada untuk ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukan. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat engkau bersuka saat kau dapati aku setia sampai garis akhir. Sekali lagi jangan biarkan aku berbalik, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat engkau bersuka saat kau dapati aku setia sampai garis akhir. Sekali lagi katakan, jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat engkau bersuka saat kau dapati aku setia sampai garis akhir. Sekali lagi jangan biarkan
dapati, aku setia sampai garis akhir. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati, aku setia sampai garis akhir. Sembah dan puji Ruhita, sembah dan puji Ruhita, sembah dan puji Ruhita, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Ruhita, sembah dan puji Ruhita, sembah dan puji Ruhita, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Ruhita, puji Ruhita tamu, sembah dan puji Ruhita tamu, sembah dan puji Ruhita tamu, Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi sembah, oh sembah dan puji Ruhita Shakaranare, sembah dan puji Ruhita tamu, sembah dan puji Ruhita tamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Sekali lagi, your name, Shakaranare, your name, kami tinggikan, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest.
decisions. Your name stands above them all. Sekali lagi, your name. Shakaradadadadadadada. Your name. Your name. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creations cry, oh, biar kami naikkan Shakaradadade, sebab kau layak, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Oh, all creations cry, holy, cry, holy, you are lifted, holy, holy forever. Oh, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Sekali lagi, and the angels cry, holy. All creations cry, holy, you are lifted. Shakarade, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Sekali lagi, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high. Shakaradadade, holy forever.
Oh, Rapa Sekene Reba. Rapa Sokono Robo Sekene Reba. Oh, di tengah semua yang harus kami kerjakan, buat mesbah penyembahan ini naik di hadapan-Mu seperti narwastu yang menyukakan hati-Mu, ya Aba, ya Bapa. Mari sekali lagi. Oh, mengabul naik. Syakana Rapa Sererere. Kami sembah Biar mengepul naik di hadapan-Mu Tuhan. Setiap mesbah ini dari rumah ke rumah, mari naikkan. Biar setiap rumah ada mesbah penyembahan. Biar dari setiap rumah mengepul dupa, mengepul narwastu yang baunya menyukakan Raja. Iya Tuhan. Mengepul naik di hadapan-Mu. Mari masuk lebih dalam lagi. Setiap tetesan dupa, setiap tetesan kemenyan, setiap tetesan narwastu, biar ini naik di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan dan Raja, biar Engkau berkata atas keluarga demi keluarga. Bapak Ibu, pada waktu Engkau menaikkan setiap mesbah penyembahan, maka Tuhan akan jadi Raja yang berkata atas pujian penyembahan. Setiap mesbah yang dinaikkan membawa Tuhan mencium, dan keluarga kita ada di hadapan Tuhan. Syakana Rapa Sererere. Mari bawa hidupmu, bawa keluargamu, bawa kotamu, bawa Indonesia. Syadadade. Kiara Basyo. Kiara Basyo. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Biar ada tingkap-tingkap langit yang terbuka. Kiara Basyo. Biar mengalir
Kami merindukan untuk menyembah Kau lebih lagi. Sekali lagi katakan mengabulkan. Bagi Yesus Raja. Terima kasih Tuhan, buat kami mendengar kebenaran firman-Mu. Buat kami bisa menyembah lebih lagi Tuhan. Biar ada mezbah demi mezbah yang mengepul di hadapan-Mu, yang Engkau rindukan, yang menyukakan hati-Mu, yang membuat Indonesia Tuhan, Indonesia naik di hadapan tata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, 80 tahun Engkau memberkati Indonesia, 80 tahun Engkau menjaga Indonesia, 80 tahun Engkau sudah Tuhan mengubahkan Indonesia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya yang siap untuk diperlengkapi firman Tuhan katakan amin. Amin. Shalom. Halo, shalom. Shalom. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar. Halo, shalom. Shalom. Kedengaran Pak. Shalom. 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 Ya, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Sudah terdengar. Pak. Ya. Terdengar, Pak. Dengar. Jelas ya. Oke, pagi hari ini kita akan belajar sesuatu pagi hari. Sebelum kita mendengar sharing ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat saat-saat kami boleh menyembah Tuhan. Terima kasih saat-saat kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau boleh bertata dan menikmati setiap penyembahan kami, menikmati setiap doa-doa kami, menikmati setiap kerinduan kami Tuhan, dan menikmati semua yang ajaib. Dan kami percaya Tuhan, biar pagi hari ini, mari tanamkan sesuatu yang baru di hidup kami Tuhan. Buat benih ini bertumbuh makin hari makin lebat. Buat benih ini bertumbuh makin hari menangkap semua kerinduan dan hati Tuhan. Buat benih penyembahan ini Tuhan makin hari makin besar dan membawa sesuatu yang besar buat hidup kami, buat keluarga kami, bahkan buat seluruh bangsa-bangsa dan Indonesia Tuhan. Mari Roh Kudus taruhkan di hidup kami Tuhan karunia untuk menangkap, karunia untuk membuat sesuatu menjadi besar, bahkan lebih besar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, mari ajari hamba, mari pakai mulut, bibir, lidah hamba Tuhan, untuk membawa kebenaran bagi anak-anakmu di tempat ini Tuhan, bahkan di seluruh bangsa-bangsa di Indonesia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik, bahkan Kau terbaik. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Shalom. Oke, saya mulai dengan seperti ini Bapak Ibu. Saya buka dengan kata-kata yang seperti ini, karena temanya standar surga, maka kita percaya, siapa di sini yang percaya saudara adalah warga kerajaan surga? Amin. Amin. Saudara adalah warga kerajaan surga. Jadi kalau karena kita warga surga, maka standar penyembahan kita juga standar surga. Saya catat lagi seperti ini. Kalau standarnya surga, berarti terserah maunya Bapak, kan standarnya standar surga Bapak Ibu. Mungkin kau berkata begini, Pak, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan doa 3 kali sehari, saya sudah melakukan doa 4 kali sehari, Pak, saya sudah melakukan puasa 40 hari, 40 malam, tapi kenapa doa-doa saya belum dijawab?
Itu standar surga, terserah surga yang terserah Bapak. Ketika Bapak menjawab doa saudara, ketika Bapak menjawab permintaan-permintaan saudara, terserah dia. Berarti karena standarnya surga. Saya catat lagi seperti ini Bapak Ibu. Bukan di mana kita menyembah, tapi bagaimana kita menyembah. Menyembah itu bisa dimanapun, kapanpun, saat apapun bisa menyembah Tuhan. Tapi masalahnya, bagaimana saudara menyembah Tuhan? Bagaimana saya dan Bapak Ibu di tempat ini menyembah Tuhan? Catat lagi seperti ini. Penyembahnya harus benar. Kak, gimana kalau saya melakukan dosa setiap hari? Kak, gimana kalau saya mau ingin dekat sama Tuhan? Banyak aja halangan, banyak aja tantangan. Entah itu dari suami saya, waktu saya ingin menyembah Tuhan pagi-pagi, suami saya nggak mau menyembah mungkin. Entah kau sebagai suami, kau ingin menarik istrimu, tapi istrimu nggak mau menyembah mungkin setiap hari. Bukan masalahnya di mana, saudara. Tapi keadaan hati saudara seperti apa hari itu. Saya percaya begini, waktu radiasi penyembahan itu hadir, waktu Tuhan turun dan melawat saudara, saya percaya Tuhan juga bisa turun dan melawat suami saudara, anak saudara, lingkungan saudara, bahkan kota saudara, dan anak-anak saudara. Bergantung apakah saudara dapat menyentuh surga pagi hari itu, malam itu, siang itu, dan sebagainya. Saya catat seperti ini. Arti menyembah, kita harus tahu dulu. Artinya menyembah adalah kita mengakui ada pribadi yang lebih besar. Saudara mengakui ada pribadi yang lebih besar, yaitu Tuhan Allah sendiri. Bapa Yahweh itu sendiri. Waktu engkau menaikkan pujian, waktu engkau menaikkan penyembahan, waktu engkau tersungkur di hadapan Tuhan, engkau sedang mengakui bahwa ada kedaulatan Tuhan. Engkau mengakui ada pribadi Tuhan yang lebih besar dari masalahmu mungkin, yang lebih besar dari pergumulanmu mungkin, yang lebih besar dari keinginanmu, kerinduanmu mungkin. Dan engkau taruh dan engkau tersungkur di hadapan Tuhan pagi hari itu, malam hari itu, dan siang hari itu. Dicatat seperti banyak orang bilang kepada saya gini, banyak orang bilang, Pak, Kak, kenapa sih saya nggak tahan menyembah lama-lama? Kalau Bapak Ibu tahu di Manaim, di tempat kami seringkali menyembah itu 8 jam. Mungkin 12 jam. Mungkin, dan kemarin kita 24 jam. Mungkin orang berkata gini, kenapa sih nggak bisa tahan ya Pak? Saya mau bilang gini sekali lagi, standar surga, nanti kita di surga, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. 24 jam non-stop kita akan menyembah Tuhan. Pertanyaannya, kalau kita 2 jam saja, 3 jam saja, 5 jam saja, 8 jam saja kita nggak tahan menyembah Tuhan, mungkin kita ada yang salah Bapak Ibu. Dan mungkin kita belum cocok nanti di surga. Kenapa? Makanya kita belajar di bumi ini. Amin. Amin. Karena kita belum ketemu pribadinya. Karena kita belum ketemu pribadinya Tuhan, menikmati Tuhan. Makanya kita nggak tahan lama-lama dekat dengan Tuhan. Makanya kita nggak tahan lama-lama kita bersekutu, menikmati Tuhan, menikmati saat kita berdua dengan Tuhan, menikmati saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita ketemu dengan pribadinya, maka kita akan menikmati banyak hal. Dan pagi hari ini kita mau belajar mungkin dengan apa ya? Dengan cara yang mungkin sering kali kita temuin. Dengan sering kata-kata yang sering kita temuin. Dengan sering kali dengan semua ucapan yang sering kita pemimpin kita sering ngomong ke kita, pemimpin sering kali berbicara ke kita. Mungkin engkau sering berkata mendengar itu di mana, tapi saya mau bilang gini, kita mau belajar sekali lagi dengan Tuhan. Amin. Baca bersama-sama dengan saya. Temanya adalah apa? Standar penyembahan surga. Sekali lagi saya bilang, kalau standarnya surga, berarti Tuhan yang mau. Di Alkitab dicatat seperti ini Bapak Ibu. Ada penyembah pertama kali. Di Alkitab dicatat ada penyembah pertama kali. Ada penyembah yang pertama kali ketika dia ada di surga, seluruh tubuhnya adalah orkestra surga. Semua yang ada di hidupnya, yang ada di tubuhnya, semua mengorkestra surga. Dan hari itu Tuhan suka sekali dengan penyembahan. Malaikat ini begitu luar biasa. Malaikat ini membawa begitu banyak malaikat-malaikat lain untuk menyembah dan memuji dan menyembah Tuhan. Sampai akhirnya dia menginginkan penyembahan itu. Ini di surga loh Bapak Ibu.
Sampai akhirnya dia menginginkan enaknya menikmati semua penyembahan. Bukankah aku yang mengorkestra seluruh surga? Bukankah aku yang membuat membuat dari A sampai Z semua yang Tuhan mau? Kenapa hanya Tuhan yang perlu disembah? Harusnya aku juga menikmati penyembahan itu. Seringkali waktu engkau menyembah ada kepentingan-kepentingan kita. Ada kepentingan-kepentingan saya dan saudara. Dan seringkali kita nggak pernah nyunat itu. Dan seringkali kita nggak pernah potong itu. Sampai akhirnya malaikat ini dibuang, dan ditaruh di mana? Di dasar bumi. Saya buka dengan seperti ini, Bapak Ibu. Standar surga akan selalu berbicara dengan yang namanya korban. Surga akan selalu berbicara dengan korban. Makanya mari kita buka bersama-sama di Kejadian 22 ayat 2, Bapak Ibu. Saya ambil dari TPT, Kejadian 22 ayat 2. Baca bersama saya. Allah berkata, saya lupa kalau di bentar ya. Allah berkata, tolong bawa anakmu yang tunggal itu, Ishak. Jelas dibilang, Ishak. Yang aku tahu sangat kamu sayangi, dan pergilah ke tanah Moria. Persembahkanlah dia kepadaku sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Artinya gini loh saudara, ada korban di situ. Bahasa surga, penyembahan selalu identik dengan korban, dengan kata mesbah. Artinya seperti ini, kenapa Ishak? Kenapa bukan Ismail? Saya bisa catat. Kenapa bukan Ismail? Toh sama-sama anak Abraham, saya catat. Saya catat gini, kalau hari itu yang diminta Tuhan Ismail, mungkin hari itu Abraham nggak merasakan sesakit itu. Mungkin Abraham nggak berkata begini, ya Ismail nggak apa-apa, anak dari gundik mungkin. Tapi yang diminta Tuhan adalah Ishak. Standar surga itu beda, Bapak Ibu, saya catat. Semakin engkau genggam, semakin hati-hati. Ada ujian di sana. Apa yang engkau genggam hari ini? Apa kesenangan apa yang engkau genggam hari ini? Apa kerinduanmu apa yang engkau genggam hari ini? Waktu engkau genggam sangat kuat-kuat di situ, hati-hati. Tuhan bisa melakukan dan Tuhan bisa menginginkan itu. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati saudara. Tuhan melihat hati saya. Standar surga akan selalu berbeda. Standar surga akan selalu berbeda. Dikatakan gini, tolong bawa anakmu. Karena Tuhan tahu betapa Abraham sangat mengasihi dan mencintai Ishak. Artinya begini Bapak Ibu. Dibilang seperti ini. Mungkin kalau yang diminta Israel sekali lagi Abraham nggak akan sesakit itu. Hari itu dicatat seperti ini. Dicatat seperti ini bahwa umur Ishak itu sekitar 20 sampai 25 tahun. Artinya dia bukan anak kecil lagi. Artinya dia tahu Abraham itu sebagai penyembah Bapak Ibu. Dan dia mungkin Ishak udah tahu gelagat orang tuanya. Ini kenapa ya papaku ya? Dan seringkali gini loh, seringkali di hidup kita Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah ngomong, tapi seringkali karena hati kita dan kita nggak menginginkan itu, seringkali kita kebaskan. Seringkali dengan begitu berisiknya di telinga kita bilang, oh ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Tuhan, aku sudah capek dengan korban-korban yang lain. Tuhan, aku sudah lelah dengan begitu banyak mungkin permasalahan. Dan kali ini tolong Tuhan, aku nggak mau lepaskan ini. Ini hal yang aku kasihi. Ini hal yang aku sayangi. Ini hal yang sudah aku tunggu-tunggu berlama-lama. Standar surga itu beda Bapak Ibu. Standar surga itu beda. Semakin kau genggam, semakin hati-hati, ada ujian di sana. Artinya gini, Tuhan suruh ke Moria. Berarti Moria adalah dipilih Tuhan. Lalu saya pelajarin, berkata begini, arti Moria artinya gini, ada penglihatan di sana. Ada visi, ada misi di sana. Ngomongin korban, adalah engkau seperti membuka jalan di hadapan. Karena engkau melihat penglihatan di sana. Karena ada visi di sana. Mungkin kau berkata gini, Kak, aku sudah menyembah begitu lama. Kak, aku sudah melakukan ini, melakukan itu, melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi seringkali ketika korban itu Tuhan minta dalam hidupmu, engkau gak pernah berikan itu. Kenapa? Karena engkau gak ngelihat penglihatan di situ. Jalanmu jalan yang kabur.
Jalanmu jalan yang buram. Kenapa? Karena engkau nggak taruh korban di situ. Engkau nggak bisa lihat visinya di situ. Engkau nggak bisa lihat misinya Tuhan di situ. Dan engkau nggak melihat penglihatan di situ. Moria berasal dari asal kata penglihatan. Yang artinya gini, Abraham disuruh Tuhan ke gunung visi dan misi. Waktu engkau menaikkan penyembahan, waktu engkau menaruh korban, artinya gini loh, engkau sedang naik ke dalam visi misinya Tuhan. Surga akan mendengar waktu engkau menaruh korban di situ. Karena engkau bersautan dengan visi dan misinya Tuhan. Karena engkau bersatu dengan penglihatan apa yang Tuhan mau di situ. Waktu engkau menaikkan korban, waktu saudara menyembah, standarnya sebenarnya engkau sedang dibawa ke visi dan misinya Tuhan. Mungkin visi misimu nggak jelas. Karena engkau melihat ini bukan korban yang Tuhan mau. Seringkali kita gini, menyunat apa yang Tuhan mau. Mungkin Tuhan minta gini, nah ayo berpuasa 40 hari. Seringkali gini, Tuhan dagingku gak kuat. Tuhan hatiku gak, boleh gak aku sunat 2 hari aja Tuhan. Boleh gak aku sunat 12 jam Tuhan aja. Kenapa? Karena kita meminta, karena kita mau apa yang ada dalam diri kita. Mungkin Tuhan bilang gini, nah boleh gak engkau kelilingi kotamu. Nah boleh gak engkau kelilingi tempat di mana engkau tinggal. 7 hari sekali mungkin. 2 kali sehari mungkin, 1 kali sehari mungkin. Sampai Tuhan itu menurunkan standar korban demi korban yang dia minta. Kenapa? Karena kita selalu pakai standarnya kita nggak pernah pakai standarnya Tuhan. Tapi kita mau standar penyembahan surga. Kita mau apa yang kita mau adalah kita melihat langsung waktu kita menyembah satu lagu, kita ingin melihat mukjizat terjadi. Kita ingin melihat yang mati disembuhkan, kita ingin melihat yang sakit disembuhkan mungkin. Tapi kita nggak meletakkan korban di situ. Karena korban itu adalah seperti penglihatan. Karena korban itu seperti misi dan misi. Waktu engkau taruh di situ, maka tiba-tiba engkau melihat apa? Melihat warna yang jelas. Engkau melihat jalan yang jelas. Engkau melihat apa? Engkau melihat tempat di mana Tuhan yang mau yang jelas, saudara. Amin. Saya catat gini, artinya waktu saudara menyembah, saudara juga harus punya gambaran penglihatan. Waktu engkau menyembah, engkau harus punya gambaran penglihatan. Bukan cuma sekedar menyembah, Bapa, engkau sungguh baik. Tapi waktu engkau menyembah, waktu engkau berkata, ku naikkan syukurku, engkau melihat penglihatan. Pagi hari ini aku mau bersyukur. Buat apapun yang terjadi atas hidupku, buat apapun yang terjadi atas keluargaku, buat apapun yang terjadi atas bangsaku, aku mau bersyukur. Waktu engkau menaikkan ucapan syukur itu, tiba-tiba tangan Tuhan itu turun. Tiba-tiba Tuhan melakukan hal-hal dahsyat atas hidupmu. Tiba-tiba waktu engkau berkata, Tuhan sembuhkan orang tuaku, tiba-tiba tangan Tuhan yang sama, dia Jehovah Rafa, menyembuhkan saudara dan ayah saudara, keluarga saudara. Kenapa? Karena engkau melihat penglihatan yang jelas. Karena engkau menaruh korban di situ. Karena engkau melihat visi dan misinya Tuhan. Korban itu seperti visi, korban itu seperti misi, dan korban itu seperti penglihatan. Di mana engkau taruh di situ, maka engkau dengan sangat kuat melangkah di depan saudara. Amin. Yang kedua, standarnya apa? Engkau harus melihat penglihatan. Yang kedua adalah 1B-nya, engkau melemparkan mahkota di bawah kaki Tuhan. Penyembahan itu kita harus melemparkan mahkota kita. Di mana? Di kakinya Tuhan. Bukan kita genggam terus. Bukan kita mau terus. Ketika engkau berkata gini, ini bukan seleraku. Gak bisa. Gerejaku, aku sudah bergereja, aku sebagai gembala, aku sebagai choir, aku sebagai pemusik mungkin. Aku sebagai worship leader, aku udah tahu kan cara-caranya. Kita pakai yang kita mau. Tanpa kita pakai apa yang kita mau, standarnya surga. Saya catat seperti ini Bapak Ibu. Melemparkan mahkota di bawah kaki Tuhan. Ayat tadi berkata begini, yang sangat kamu sayangi. Kenapa Ishak tadi? Dan dia bilang gini, aku berkata, Tuhan tolong bawa anakmu yang tunggal itu, Ishak yang aku tahu kamu sangat sayangi. Dia bahasa Inggrisnya berkata gini, whom I know you dearly love. Yang kamu sangat sayangi. Artinya gini loh, mahkota apa yang saat ini hari-hari ini kau pegang, kau genggam? Engkau berkata, engkau sebagai gembala, engkau sebagai pendeta, engkau sebagai penyembah. Seringkali kita memegang mahkota kita. Apa yang kita mau kok? Standarnya standar surga kita bilang.
Tapi seringkali kita pegang terus, kita pegang terus, kita pegang terus, kita pegang terus. Di firman Tuhan berkata begini, di Wahyu 4 ayat 8. Wahyu 4 ayat 8 sampai 11 berkata begini, saya bacakan buat saudara. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah kanannya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Bayangkan, berseru siang dan malam. Berkata begini, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ayat 10, ini yang keren Bapak Ibu. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Dan sambil berkata, ya Tuhan, Tuhan kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Waktu menyembah, ini saya rasa ini waktu Daud menyembah ya, tiba-tiba dia melihat penglihatan Bapak Ibu. Waktu Daud menyembah di zaman Daud. Makanya kalau Bapak Ibu baca di Tawarik 24, 1 Tawarik 24 kalau nggak salah. 1 Tawarik 24, waktu itu menyembah, mungkin Daud melihat penglihatan penyembahan di surga, dia melihat dan dia membuat membuat 20 divisi penyembahan imam hari itu, kalau Bapak Ibu tahu. Visinya jelas, makanya dibuat 24 divisi penyembahan imam di zaman Daud. Nanti Bapak Ibu baca deh di 1 Tawarik 24 kalau nggak salah. Seringkali gini, di surga sibuk melemparkan mahkota di kaki Tuhan. Seringkali kita yang di bumi sibuk cari mahkota. Standar penyembahan surga adalah waktu penyembahan itu naik, waktu penyembahan itu sampai ke Bapa, kita tersungkur. Dan waktu penyembahan itu dinikmati Tuhan, kita tersungkur dan kita melemparkan mahkota kita di hadapan Tuhan. Di hadapan Raja, segala Raja. Di surga sibuk melemparkan mahkota, di kaki Tuhan seringkali kita yang di bumi sibuk cari mahkota. Mahkota itu melambangkan apa sih? Melambangkan kekuasaan, melambangkan kehormatan, melambangkan kemenangan, melambangkan otoritas, melambangkan kemuliaan, melambangkan keagungan. Lalu kita taruh semuanya di hadapan, di bawah kaki Tuhan. Karena ini kepentingan surga. Standarnya standar surga loh Bapak Ibu. Mahkota itu apa sih? Apa yang kamu bangun? Mungkin kau bangun ministrimu, mungkin kau bangun tim praise and worshipmu. Dan seringkali kita berkata, ini punya aku. Mungkin kau bangun gerejamu, Tuhan, sekarang udah 2000 jemaat loh Tuhan. Ini jeri lelaku, bertahun-tahun. Korban yang aku letakkan mungkin kau berkata. Tapi setelah korban ada katanya gini, kita melemparkan mahkota kita di situ. Keagungan kita, kebanggaan kita di situ. Karena ini bukan visi misinya kita, tapi ini visi misinya surga. Dan kita letakkan di situ. Tersungkur melemparkan mahkota. Bukan kita tersungkur cari mahkota. Saya ulangi, kita tersungkur meletakkan mahkota di hadapan Bapa. Bukan kita tersungkur, kita sibuk cari mahkota di hadapan Bapa. Aku menyembah Bapa loh. Dan kita sibuk cari mahkota kita. Catat seperti ini. Jangan menyembah, tapi ada motif lain di sana. Standar surga, nggak ada motif kita. Yang ada kepentingan surga. Yang ada motifnya Bapa, bukan motifnya kita. Dicatat seperti ini di Mazmur 51 ayat 17. Korban sembelihan kepada Bapa, kepada Allah, ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, dan tidak akan kau pandang hina ya Allah. Makanya selalu bahasanya bahasa korban. Melemparkan mahkota di hadapan Tuhan. Tuhan, ini semua tentang Engkau. Tuhan, ini semua tentang Bapa. Tuhan, ini bukan tentang kepentinganku. Aku ada di tempat ini. Semua penyembahan di tempat ini. Ketika aku menaikkan pujian, menaikkan penyembahan. Makanya hari itu Daud setiap beberapa langkah dia mempersembahkan korban. Ini bukan tentang aku Tuhan. Makanya Daud setiap kali 7 kali sehari dia menyembah. Tuhan, ini bukan tentang aku Tuhan. Makanya Daniel setiap 3 kali sehari menyembah. Tuhan, ini bukan tentang aku sekali lagi Tuhan.
Ini tentang Tuhan. Ini tentang Tuhan. Dia menyembah, dia menyembah, menyembah. Dia melihat bagaimana dia dilepaskan dari gua singa. Dan dia datang menyembah sekali lagi di hadapan Tuhan. Dia menyembah sekali lagi waktu dia angkat, waktu Daniel diangkat Tuhan menjadi kaum raja-raja. Dan dia berkata, ini tentang Engkau Tuhan. Ini tentang Engkau Tuhan. Dan izinkan pagi hari ini aku melemparkan mahkotaku sekali lagi di bawah kakimu. Ini semua tentang Engkau dan tentang hatimu. Yang ketiga, dibilang gini. Korban itu selalu bicara apa? Iman. Standar surga selalu bicara dengan iman. Gak ada orang sampai ke hati Bapa tanpa iman. Saudara. Engkau bisa bermain musik. Engkau bisa bernyanyi. Engkau bisa melakukan aktivitasmu setiap hari. Pagi, mungkin siang, malam. Menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Mungkin kau berkata, Kak, aku saat teduh setiap hari. Aku menyembah setiap hari. Dan kau berkata, Kak, aku melakukan itu setiap hari. Tapi semua bilang gini, tanpa iman. Engkau gak bisa melihat Tuhan. Tanpa iman, engkau akan gak pernah sampai kepada Tuhan. Saya catat seperti ini. Dibilang gini, ayat 5. Tinggallah di sini bersama keledai itu. Kata Abraham kepada pemuda-pemuda itu. Ishak dan aku akan naik menyembah. Dibilang gini, ini iman Abraham. Kemudian kami akan kembali kepada siapa? Kepada kamu. Dia ngomong kepada bujangnya berkata begitu. Karena gini loh, waktu engkau menyembah, engkau sedang mengharapkan sesuatu terjadi. Something happen terjadi. Apa yang kau harapkan di situ, saudara? Apakah kau sedang bernyanyi biasa-biasa aja? Apakah kau berkata gini, ini liturgi biasa aja? Nggak bisa. Engkau sedang mengharapkan sesuatu di situ. Waktu aku menyembah, aku mengharapkan kesembuhan terjadi atas kotaku. Waktu engkau menyembah, aku mengharapkan sesuatu yang besar terjadi atas bangsaku. Waktu engkau menyembah, engkau sedang mengangkat mungkin gubernurmu, wakil gubernurmu dan berkata ini menjadi gubernur yang takut akan Tuhan. Engkau mengharapkan sesuatu terjadi di situ. Mungkin kau waktu menyembah, kau mengharapkan Tuhan, aku menginginkan Tuhan, gerejaku dilawat Tuhan. Kenapa? Engkau mengharapkan terjadi sesuatu di situ. Kenapa? Karena engkau taruh imanmu di situ, engkau taruh pengharapanmu di situ. Di mana? Di kaki Tuhan, di hatinya Tuhan. Tinggallah di situ bersama keledai itu. Kata Abraham kepada pemuda-pemuda itu, Ishak dan aku akan naik dan menyembah. Kemudian kami akan kembali kepadamu. Ayat 6 berkata begini di TPT. Jadi Abraham membawa kayu untuk keperluan korban bakaran dan menaruhnya di mana? Di punggung Ishak. Dia percaya dia dan anaknya akan kembali kepada bujangnya dan kembali ke rumahnya. Di ayat selanjutnya berkata begini. Jadi Abraham membawa kayu untuk keperluan korban bakaran dan menaruh di punggungnya Ishak. Abraham membawa pisau, catat Bapak Ibu. Abraham membawa pisau dan api. Dan mereka berjalan berdua bersama-sama mendaki gunung. Ngomongin penyembahan, ini pertama kali dicatat di Alkitab. Ini ibadah pertama kali di Alkitab dicatat. Penyembahan pertama kali di Alkitab. Abraham dan Ishak naik dan dia berkata, aku akan kembali. Aku akan kembali. Mungkin belum kelihatan Bapak Ibu. Tapi visi Abraham nyampe mungkin. Karena pengalaman dia berjalan bersama Tuhan. Sesakit apapun dia berjalan. Sesakit apapun dia berjalan. Aku akan kembali. Dia menguatkan kepercayaannya. Aku akan kembali Tuhan. Aku akan kembali, aku percaya. Waktu dia angkat pisau itu. Aku dan anakku akan kembali. Aku akan kembali. Dia berjalan lagi. Waktu ingin dihujam Ishak di mesbah. Dan dia berkata, aku percaya Tuhan, aku akan kembali, anakku akan kembali. Standar surga. Artinya, kita sepakat dengan surga. Penyembahanmu sepakat dengan surga. Dan engkau berkata gini, aku gak bisa yang ada di hati. Tapi apa yang di hatinya Bapa. Artinya gini loh, di situ dibilang gini, dia bawa pisau, dia bawa api. Kenapa? Ada api di situ. Iman itu selalu bicara tentang api yang ada di hidup kita. Makanya gini, saya baca di 2 Tawarik 7 ayat 1-3. Setelah Raja Salomo selesai berdoa, setelah menyembah, api Tuhan turun dari mana? Dari langit. Membakar apa? Membakar korban-korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu cahaya kehadiran Tuhan memenuhi rumah Tuhan itu. Gini, artinya gini. Waktu engkau menyembah,
Kau bawa imanmu di situ. Ada api yang kau nyalakan di situ. Dan tiba-tiba Tuhan gak sabar dan berkata, aku ingin melawat anak ini. Setiap doanya, catat malaikat, setiap doanya, kerinduannya, mimpinya, catat Alkitab. Aku akan dengar. Seringkali baru kita apa ya? Baru kita menyembah sebentar, kita udah selesai. Api kita mulai padam gampang di situ. Atau kau memilih, aku akan terus menyala. Dibilang seperti ini. Sehingga para imam tak dapat memasukinya. Karena apa? Karena ada api Tuhan. Lawatan Tuhan bersahutan dengan saudara. Cepat saja. Ketika rakyat Israel melihat api turun dan dari langit dan cahaya kehadiran Tuhan memenuhi seluruh rumah Tuhan, maka tersungkurlah mereka di lantai. Mereka menyembah. Waktu apimu, waktu imanmu bersahutan dengan Tuhan, waktu penyembahanmu kau taruh imanmu di situ. Maka ketika api Tuhan menyambar, harusnya engkau semakin mengenal Tuhan. Harusnya kita semakin menyembah dan penyembahan saudara bersahutan dengan surga. Waktu apimu bersahutan dengan apinya Tuhan dan menyambar, tiba-tiba kemuliaan Tuhan turun di hidup saudara. Jangankan permintaan saudara, jangankan keinginan saudara, apapun saya percaya Tuhan pasti berikan atas hidup saudara. Yang masalahnya seringkali kita ada api asing yang mengikuti kita. Ada motif-motif lain, ada kerinduan-kerinduan lain, ada keinginan-keinginan lain. Api asing apa sih api asing? Kalau saudara baca di 1 Imamat 10 ayat 1 sampai 5. Waktu itu kalau saudara ingat ada Nadab dan Abihu. Saya bacakan buat saudara dengan cepat. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuk api di dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka. Bayangkan, yang tidak diperintahkan Tuhan kepada siapa? Nadab dan Abihu. Ayat 3 berkata begini, berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang-orang karib, kepadaku, kunyatakan kekudusanku dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kepadaku, dan Harun berdiam diri di situ. Ayat 4, kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun, lalu berkatalah ia kepada mereka, datanglah kemari, angkatlah saudara-saudara ini dari tempat kudus itu. Bayangkan, ada api asing Tuhan, di mana? Di tempat kudusnya Tuhan. Dan kalau saudara tahu, akhirnya mereka mati, saudara. Mereka terbakar. Yang anehnya gini, ayat 5, mereka datang dan mengangkat mayat keduanya. Bayangkan, masih berpakaian ke kemeja. Mereka masih berpakaian imam, ibaratnya. Mereka masih berpakaian waktu mereka bertugas di tempat kudus, di ruang maha kudusnya Tuhan. Saya berdoa di tempat ini, tidak ada api-api asing yang menghinggapi kita waktu kita ada di ruang kudusnya Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan. Artinya gini, tidak ada keinginan-keinginan, tidak ada motif-motif lain di hidup kita waktu kita menyembah Tuhan. Karena itu akan mematikan roh Tuhan atas hidup saudara. Mungkin hari itu saudara nggak langsung mati gitu, karena ada anugerah Tuhan yang selalu menyertai kita. Tapi imanmu akan mati di sana. Engkau nggak bisa melihat Tuhan dengan cara pandang Tuhan melihat saudara. Engkau nggak bisa melihat destinimu yang besar yang Tuhan taruh di hidup saudara. Kenapa? Karena standar surga beda. Seringkali kita matikan iman itu dan kita berkata, ya udahlah, gue main musik aja. Ya udahlah, gue worship leader aja. Ya udahlah. Kenapa? Karena ada yang mati di hidup kita. Karena ada keinginan kita, bukan keinginan Bapa. Yang kedua, Bapak Ibu. Tadi yang pertama apa? Yang pertama harus ada iman, harus ada korban, dan seringkali kita melemparkan mahkota kita di bawah kaki Tuhan, harus ada penglihatan yang jelas, standar surga. Yang kedua gini, artinya bersemayam. Waktu penyembahanmu, gini loh, penyembahan saya dan saudara itu harus bersahut-sahutan. Artinya gini, engkau bersemayam itu artinya gini loh, bukan di Mazmur 22 ayat 3, biar kita lebih jelas. Mazmur 23 berkata begini Bapak Ibu, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian umatmu. Artinya gini loh, waktu kita menaikkan pujian, kita minta kekudusan Tuhan, dan waktu kita meminta kekudusan Tuhan, kita bisa bersemayam bersama Tuhan di sana. Kata bersemayam di sini artinya gini loh, engkau duduk di tempat yang sama dengan Tuhan.
Engkau duduk di hati yang sama dengan Tuhan. Engkau duduk di kaki yang sama dengan Tuhan. Engkau duduk gini loh, engkau bersemayam artinya gini, engkau berdiri, engkau naik di tempat tinggi yang sama dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara di hati dan roh saudara. Bersemayam itu dari kata gini, kalau terjemahan aslinya berkata begini. Dari kata yashab, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dilihat di situ. Artinya yashab gini. Dari waktu saya baca di terjemahan aslinya di bahasa Ibrani, yashab itu yang pertama ada artinya adalah engkau, penyembahan saudara, penyembahan saya itu berdiri sebagai hakim dan raja. Artinya gini loh, waktu engkau menyembah, engkau berdiri gini, aku hakim dan aku raja. Makanya waktu engkau menyembah, nggak ada keminderan di situ. Nggak ada keraguan di situ. Itu standar surga, Bapak Ibu. Engkau gini loh, hakim itu apa? Hakim itu membuat keputusan. Hakim itu mengetuk palu. Makanya pemimpin kami, Ibu ini selalu berkata begini, ayo putuskan sesuatu di mana? Di ruang kudusnya Tuhan. Ayo putuskan sesuatu di mana? Di ruang maha kudusnya Tuhan. Apa yang kau minta? Surga sedang mengobrol segala sesuatu, perbendaharaan surga sedang Tuhan curahkan, sedang Tuhan limpahkan. Kenapa? Karena kau berdiri sebagai hakim. Engkau memutuskan sesuatu di situ. Engkau menginginkan sesuatu dan engkau menetapkan sesuatu di situ. Artinya gini, penyembahan saudara harus melahirkan keputusan penting. Makanya di Mahanaim, di tempat kami seringkali gini, makanya seringkali kita berdiri di sidang ilahinya Tuhan. Penyembahan saudara harus yasyat, bersemayam. Penyembahan saudara harus berdiri sebagai hakim. Penyembahan saudara harus berdiri di mana? Di sidang ilahinya Tuhan. Karena saya dan saudara dan saya adalah raja-rajanya Tuhan. Saudara dan saya adalah hakim-hakimnya Tuhan yang mengetuk palu di hadapan. Masalahnya, penyembahan kita nyampe ke Tuhan atau enggak? Atau kita sibuk dengan mahkota kita? Boro-boro punya iman. Itu kan yang seringkali Ibu bilang, itu kan Ibu Iin, itu kan Kanita, itu kan pemimpin-pemimpin lain. Kita berkata, itu bukan saya. Tadi waktu menyembah, waktu Kanita bermazmur, waktu Kanita menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, itu kan Kanita. Gak kau taruh iman di situ. Boro-boro saudara berdiri dan mengetuk palu sebagai hakim. Penyembahan saudara harus sebagai hakim, sebagai raja. Saya mau bilang gini, mulai hari ini engkau gak ada minder-minder lagi waktu engkau menyembah Tuhan. Kak, suaraku falas, bodoh amat. Tuhan gak pernah lihat situasi. Malah situasi membuat saudara, seringkali situasi dibuat Tuhan untuk saudara, untuk saudara mengenal Tuhan. Saya ulangi. Yang kedua, kata yasab yang kedua adalah menyergap. Penyembahan saudara terus menyergap. Orang kata menyergap apa lagi loh? Menyergap itu ada proklaim di sana. Ada deklarasi di sana. Kenapa? Menyergap. Artinya gini, artinya ada tindakan di situ. Bukan cuma nyanyi Bapak Ibu. Bukan cuma keluar yang mulut, yang keluar dari Yesus baik. Enggak. Saudara, engkau identik dengan peperangan. Makanya ada musik peperangan. Makanya kami di tempat kami seringkali berperang, mempertahankan wilayah, mempertahankan mempertahankan bangsa ini, mungkin mempertahankan keluarga saudara. Mana? Saudara menyergap di situ, penyembahan saudara harus menyergap di situ. Itu standar surga. Artinya gini, engkau berdiri sebagai prajurit di situ. Makanya seringkali kita doa pujian dan penyembahan. Engkau doa keliling. Kenapa? Engkau menyergap. Dari kata yashab. Penyembahan saudara harus menyergap di situ. Setiap jengkal, setiap tanah yang saudara jalani, saudara berkata begini, ini tanah jadi milik kepunyaanku. Ini tanah jadi setiap tanah yang kau injak menjadi milik kepunyaanku. Seperti apa yang Tuhan perkatakan kepada Yosua. Dan kau sergap. Engkau ambil di situ. Penyembahan saudara, ada proklaim, ada deklarasi, ada perkataan-perkataan iman, ada perkataan-perkataan percaya di situ.
Saudara bisa lihat di Kisah Rasul 16 ayat 25 ayat 26 berkata begini. Ini ngomong tentang seorang Silas. Hari itu bicara Silas dan Paulus. Ayat 25 berkata begini. Tetapi kira-kira tengah malam, bayangin. Kira-kira tengah malam mereka menyergap. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain. Bayangkan di antara mereka, di antara terdakwa lain, di antara mungkin orang-orang yang sedang di penjara yang lain, Paulus dan Silas hari itu mereka mendengarkan Paulus dan Silas berdoa dan dibilang gini, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sampai orang melihat mereka. Sampai sekitarmu melihatmu. Sampai sekitarmu melihat perubahan. Yang tadinya mungkin itu menjadi kota yang tandus. Kota yang kering. Sampai orang lain melihat. Wih, waktu anak-anak Tuhan. Waktu penyembahan dinaikkan. Ada sergapan anak-anak Tuhan di tempat itu. Tiba-tiba tanah yang tandus. Tanah yang kering. Tanah yang tidak ada apa ya. Yang tidak bisa berbuah. Tiba-tiba waktu engkau berdoa di situ. Tiba-tiba ada menjadi kebun buah-buahan. Kenapa? Karena engkau menyergap. Karena engkau menyergap. Karena engkau menyergap. Dibilang gini, akan tetapi, ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Ada ledakan di situ. Penyembahanmu, waktu engkau menyergap, akan ada ledakan di situ. Dan itu terlihat oleh mata jasmani saudara. Makanya, di kota kami banyak perubahan terjadi. Tadi yang kotanya lambangnya mungkin patung lele. Kenajisan mungkin. Tapi ketika ada anak-anak Tuhan menyergap berdoa, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, mengikuti standarnya surga, tiba-tiba something happen terjadi. Boom. Something happen terjadi. Yang kerennya gini, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu. Bapak Ibu, kalau pintu-pintu mungkin oke lah. Tapi masa pujian penyembahan sekeren itu, seluar biasanya itu, iman saudara nyampe gak sih? Masa pujian penyembahan membuka borgol sih? Sedahsyat itu Bapak Ibu. Apakah engkau mempercayainya? Hal besar dalam hidupmu dapat dibuka waktu engkau naik menyembah Tuhan. Waktu engkau menyergap dengan hati dan kerinduannya Tuhan. Tiba-tiba terbuka. Ikatan apapun di hidupmu, tiba-tiba terbuka. Belenggu-belenggu apapun di hidupmu, tiba-tiba terbuka. Waktu engkau menyembah, waktu engkau menyergap, waktu engkau bersemayam, waktu engkau yasab di hadapan Tuhan. Terbuka. Yang 2C saya mau baca lagi. Dibilang gini, artinya gini. To settle. Yasab yang ketiga adalah to settle. Artinya gini, menyelesaikan. Saudara tahu nggak? Waktu saudara menyembah, semua masalah di hidup saudara terselesaikan. Waktu engkau menyembah, waktu engkau yasab, waktu engkau bersemayam di kakinya Tuhan, waktu engkau duduk, tiba-tiba yasab di hadapan Tuhan. Waktu engkau menyembah, tiba-tiba to settle. Terselesaikan. Masalahmu terselesaikan. Kerinduanmu terselesaikan. Mimpimu terselesaikan. Kerinduanmu terselesaikan. Pengharapan demi pengharapan. Doa yang engkau tunggu-tunggu dari waktu ke waktu terselesaikan dalam nama Yesus. Saudara ingat waktu itu Hizkia, waktu mereka diserang oleh Sanherib. Karena waktu saya cepat aja. Hizkia masuk dan menyembah ke rumah masalah di hidupnya. Di bangsanya. Waktu Sanherib ingin menyerang, dia cuma datang kepada Tuhan. Dia cuma datang dan berdoa dan menaikkan, Tuhan ini surat peperangan. Tuhan ini surat tantangan. Tuhan ini sakit penyakitku loh ya Tuhan. Tuhan ini anakku yang sudah bertahun-tahun nggak dapat kerjaan ya Tuhan, tolongin Tuhan. Waktu engkau naik di hadapan menyembah di hadapan Tuhan, waktu engkau yasab, tiba-tiba masalahmu terselesaikan dengan waktunya Tuhan. Tapi seringkali kita minta waktunya kita, bukan waktunya Tuhan. Apakah saudara menginginkan waktunya Tuhan terjadi atas hidup saudara? Atau saudara mengharapkan waktunya Tuhan?
Mungkin dalam proses iman saudara goyang. Mungkin dalam proses engkau sudah mulai korbanmu kurang. Apa yang kau tabur mungkin kurang. Karena engkau berkata gini, Tuhan gak dengar doa saya. Mungkin dalam proses hidupmu, dalam perjalanan hidupmu, Tuhan, aku sudah capek meletakkan mahkota setiap hari, Tuhan, aku sudah capek. Tapi saya mau bilang gini, to settle, ya sabar, dia Tuhan yang berjanji, dia Tuhan juga yang akan menyelesaikan, saudara. Nanti saudara baca di Alkitab. Dan yang ketiga, ada yang keren dan ini lucu bagi saya. Kata Yasab yang terakhir adalah to marry. Menikah. Tadi keren-keren, galak-galak gitu. Tadi dahsyat-dahsyat. Tapi dibilang gini, yang terakhir kata Yasab, to marry. Ngomongin pernikahan apa sih? Ada keintiman di situ. Artinya gitu loh, saudara menyembah dalam keintiman. Makanya 7 tingkatan dalam praise ada kata bahasa yang namanya puji-pujian, ada kata tehillah. Itu seperti Mazmur, dan waktu engkau berkata gini, waktu engkau nggak melihat berkat Tuhan itu, dan engkau berkata, Mazmur berkata begini, Tuhan, aku melihat berkat-berkat Tuhan yang datang dalam hidupku. Mungkin anakmu sakit dan engkau berkata begini, aku melihat kesembuhan terjadi. Aku melihat engkau menjamah dan menyembuhkan hidupku. Mungkin waktu kotamu, engkau melihat ada sesuatu yang jelek, dan engkau berkata gini, aku berdiri di muka-muka pintu, aku berdiri di gerbang-gerbang itu Tuhan, dan ku lepaskan berkat, ku lepaskan berkat, ku lepaskan kehidupan, ku lepaskan shalom, ku lepaskan semua yang terbaik yang dari Tuhan. Kenapa? Ada keintiman di situ. Penyembahan saudara intim di hadapan Tuhan. Kata Yasab yang terakhir, to marry. Sampai orang melihat. Setiap kali engkau berjalan aja, aku melihat Tuhan di hidupnya. Aku melihat keintiman Tuhan di hidupnya. To marry. Yohanes 4 ayat 2 berkata begini, Bapak Ibu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Intim itu harus kenal, Bapak. Bahkan lirikan mata istrimu, mata pasanganmu, tahu kok. Injekan kakinya aja kau tahu. Kenapa? Intim. Yasab menikah intim dengan Tuhan. Artinya Yasab juga gini loh. Menikah itu harus apa? Dewasa. Mungkin waktu hadirat Tuhan, engkau berkata begini, Tuhan aku sudah bolak-balik nyanyi 2-3 lagu, 3 lagu, 4 lagu, tapi aku nggak bisa nikmatin Tuhan ya, aku nggak bisa lihat Tuhan. Dewasa di hadapan Tuhan. Jawabannya apa? Nyembah Tuhan lagi. Cari Tuhan lagi. Kejar Tuhan lagi. Duduk di kaki Tuhan lagi. Doa lagi, nyembah lagi. Sampai tahtanya Tuhan itu turun atas saudara. Sampai Yasab, sampai bersemayam di hidup dan hati saudara. Selanjutnya berkata begini, penyembahan itu, pernikahan itu menyatu, saudara. Artinya gini, penyembahan saya dan saudara harus menyatu dengan Bapa. Engkau nggak bisa single fighter. Saudara nggak bisa, saudara melangkah sendiri. Karena penyembahan itu menyatu. Saya teringat waktu saya dan Kak Olvi bikin lagu, kalau saudara ingat, lagunya berkata begini, setiap kita menyatu, dunia berubah, dan kita melihat lawatan besar terjadi. Setiap kita bergerak, terobosan besar terjadi. Iblis dihancurkan, dunia dimenangkan bagi sang Raja. Keintiman itu ada penyatuan, Bapak. Penyembahan saudara harus menyatu. Waktu saudara menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sesuatu yang besar terjadi. Dunia berubah. Kalau dunia berubah, keluarga saudara pasti berubah. Lebih intim,
karakter saudara juga berubah. Semua yang buruk, semua yang kotor, semua yang najis, tiba-tiba dipres habis. Kenapa? Karena saudara menyatu. Karena standar dari surga. Makanya seringkali kalau saudara nggak menyatu dengan Tuhan, waktu saudara tarik-tarikan sama Tuhan seperti Yakub mungkin yang bergelut sama Tuhan, bonyok kita. Kenapa? Karena kita nggak menyatu. Penyembahan itu harus menyatu dengan Tuhan. Tiba-tiba sesuatu yang terbesar terjadi. Tiba-tiba terobosan besar terjadi. Tiba-tiba iblis dihancurkan. Dunia dimenangkan. Oleh karena apa? Saudara Yasaf, saudara intim dengan Tuhan. Saudara menyatu dengan Tuhan. Mengenal Tuhan jangan hanya menyembah dari kejauhan, saudara. Mendekat. Intim itu nggak bisa menyembah dari kejauhan, tapi mendekat. Mungkin api Tuhan itu sangat kuat membakar, tapi tetap aja mendekat. Kayaknya semakin panas, tetap mendekat. Mendekat. Makanya dalam lagu berkata, sedak sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap. Bukannya kita menjauh. Kita nggak bisa menyembah. Pak, aku menyembah dari sini aja. No. Tapi aku mau mendekat. Makin dekat. Mau apapun yang terjadi, aku mau mendekat. Mau hujanan pisau ini ingin menghabisi, aku mau mendekat. Mau sesakit apapun, aku mau mendekat. Intim itu kita memprioritaskan Tuhan, Bapak Ibu. Karena akan ada karakter ilahi di sana. Siapa yang gini loh, perjumpaan dengan Tuhan, waktu saudara intim dengan Tuhan, tiba-tiba itu merubah. Saudara ingat perempuan Samaria? Hidupnya hancur-hancuran, punya 5 suami. Punya teman 1 mesra. Hidup mungkin bahasa saya gini. Saya lebih bikin mengerikan dikit-sedikit. Mereka tinggal di satu tempat yang sama, satu rumah yang sama. 5 suami, 1 teman, tapi mesra mereka tinggal. Saya nggak tahu sejorok apa, sekotor apa. Dan mereka tinggal di kota Samaria, sekotor dan sejorok apa juga. Penuh kebengisan, penuh sumpah serapah mungkin, penuh penjinahan. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, ketika perempuan itu berjumpa dengan Tuhan, hidupnya dirubah Tuhan. Bukan hanya hidupnya, karakternya dirubah Tuhan. Kenapa? Perjumpaan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Karena waktu kau intim dengan Tuhan, ada mata jasmani kita yang mata orang lain akan melihat, saudara. Kok dia berubah ya? Wah, kota ini berubah ya? Kenapa? Karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara ingat Saulus yang membunuh anak-anak Tuhan. Orangnya bengis, orangnya kejam. Tiba-tiba waktu Saulus berjumpa dengan Tuhan, hidup lamanya berubah. Karakter lamanya berubah. Karena intim dengan Tuhan, semua berubah. Dia menjadi Paulus yang memberitakan tentang Tuhan. Sama seperti perempuan Samaria, diketuk pintu demi pintu di kota Samaria, diketuk. Aku ketemu Tuhan. Dia mengubahkan aku yang penjina ini, aku diubahkan Tuhan. Diketuk lagi pintu. Aku melihat Tuhan, diketuk pintu Samaria, aku diketuk Tuhan. Aku melihat Tuhan. Aku melihat Tuhan. Tuhan mau berjumpa dengan aku, orang yang kotor ini, orang yang najis ini. Dia mau berjumpa aku. Aku ini orang yang nggak layak ini. Aku ketemu Tuhan. Mari bertobat. Ketemu Tuhan. Sampai satu Samaria melihat Tuhan hari itu. Saudara mau bilang saudara sekotor apapun, sejelek apapun, saya mau bilang gini, Yasaf di hadapan Tuhan. Menyembah di situ. Intim di situ. Dan nikmati Tuhan di situ. Maka kau akan melihat Tuhan di situ. Amin. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, mari ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Ajari kami sampai kami bisa tahu dan melihat standarnya Tuhan dalam hidup kami. Menyembah, menikmati Tuhan. Mari ajari kami Tuhan. Bukan apa yang menjadi kepentingan kami, tapi kami mau apa yang menjadi kepentingan surga. Bukan apa yang mau keinginan kami, tapi apa yang menjadi kepentingan surga.
Mari taruh sama-sama Bapak Ibu, taruh tanganmu di kepalamu. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar pagi hari ini Tuhan, hamba impartasikan pengurapan air terjun kehidupan yang akan menghidupkan, yang akan membawa gelombang-gelombang kesembuhan, yang akan membersihkan setiap roh-roh kami, batin kami, semua keinginan-keinginan kami yang salah, kerinduan-kerinduan kami yang jelek Tuhan. Mari Tuhan, pagi hari ini Tuhan, hamba lepaskan, impartasikan Tuhan, air terjun kehidupan itu Tuhan, turun atas setiap anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, tercurah atas setiap anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Demi nama Yesus, pengurapan penyembahan, pengurapan keintiman, pengurapan yang baru yang dari surga, ada minyak yang baru, ada anggur yang baru, tercurah atas setiap anak-anak-Mu. Demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mari Roh Kudus terus berbicara sepanjang hari ini. Waktu kami bekerja, waktu kami bersekolah, waktu kami melayani, waktu kami melakukan apapun juga, kami percaya, hamba percaya, Engkau terus berbicara di hidup kami ya Tuhan. Demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin.